الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحديث الرابع عشر عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an akan Al-Qur'an, wa amila bima fihi, dan mengamalkan bima dengan perkara fihi yang ada di dalam Al-Qur'an, ulbisa maka dipakaikan walidahu siapa kedua orang tuanya tajan akan mahkota yaumal qiyamah, di hari kiamat. Dhawuhu, adapun cahayanya taj, ahsanu yaitu lebih indah, min dhaw'is syamsi, dari cahaya matahari, fi buyutid dunya, di tempat-tempat dunia atau rumah-rumah dunia. Lau kanat fikum, jika ada laukanan jika ada ya asyams fikum, yaitu di antara kalian, fama dhannukum billadhi amila bihada, maka bagaimana prasangka kalian billadhi, dengan orang amila yang mengamalkan, alladhi bihada, dengan ini Al-Quran. Rawahu Abu Dawud. Ini hadis man qara'a al-Quran wa amilah bima fihi. Orang yang qara'ah ini katanya hafidhah. Nanti diterangkan di bawah itu. Orang yang hafal Quran dan mengamalkan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, maka kedua orang tuanya juga ikut dimuliakan dengan dipakaikan kepada mereka berdua taj, mahkota di surga, yang cahaya mahkota itu lebih indah daripada cahaya matahari. Kata Nabi SAW, fama dhannukum billadhi amila bihada, maka bagaimana dengan orang yang mengamalkan ini? Ini sebagian ulama yang saya temukan, bihada ini kembali kepada Al-Quran. Ini di bawah nanti diterangkan. Qauluhu man qara'a ay hafidhahu, menghafal akan Al-Quran, an dhahri qalbin, dari luar hati, dari luar kepala maksudnya. Kama qala Ibnu Hajar al-Makki rahimahullah, al-Haytami itu. Qauluhu fama dhannukum billadhi amila bihada ay Al-Quran. Qala Tibi rahimahullah, saya menemukan di sebagian syarah, fama dhannukum billadhi amila bihada ay bihaditsin bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di atas sudah
dikatakan wa amila bima fihi. Jadi orang yang hafal Quran dan mengamalkan Al-Quran maka dia dimuliakan dan kedua orang tuanya dimuliakan. Maka bagaimana perasaanmu dengan orang yang mengamalkan dengan ini? Hada ini isim isyarah masyar ilaihnya adalah sunnatin Nabi SAW. Cuman saya cari lagi itu tidak dapat saya. Tidak dapat, terus lupa saya untuk mentaklik ini dengan syarah itu. Saya akan cari lagi ini. Lupa pas saya cetak karena keburu yang buya di bulan Ramadan. Langsung percetakan ke rumah penerbit Duta Media sudah cetak ini. Lah ini kekelopai pula. Jadi lapanya mana? Bihadza ay Al-Quran. Ini harus dikasih catatan. Ibhas an tafsir kalimat hada al-musyar bi sunnati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi catatan. Karena coba pikir lagi. Bihada kalau musyar ilaihnya ke Al-Quran lagi, maka mukarrar. Hah? Billadhi, oh iya benar. Berarti iya. Itu kalau tidak mutaaddi maknanya, artinya mutaaddi wa fama dhannukum billadhi, artinya dengan orangnya. Jazakumullah khairan. Bagaimana ini orang tuanya saja ulbisa bitajil min nur, dipakaikan mahkota. Jazakumullah khairan. Apalagi yang baca. Maka fama dhannukum, istifham di sini, coba pikir katanya. Kalau orang tuanya saja yang tidak ikut-ikutan menghafal dan mengamalkan itu diberikan pahala seperti itu, maka bagaimana coba dipikir orang yang mengamalkan itu, si anak itu. Jazakumullah khairan. Saya pernah menemukan di sini syarah, cuman saya cari itu tidak dapat lagi. Fama dhannukum billadhi amila bihada. Jadi begini maknanya. Orang yang hafal Al-Quran mengamalkan isinya itu yang jelas dia dimuliakan, orang tuanya dibegitukan. Maka coba pikirkan kalau juga mengamalkan hadis Nabi SAW. Itu saya pernah menemukan, cuman lupa saya tempatnya di mana. Terus saya berniat memang waktu itu, oh hari sahabat yang saran, wah kemudian hilang entah kemana. Ini kekurangan kita ketika kita dapat hewan buruan, kita tidak mengikatnya. Yani qayyid suyudaka bil hibalil muthiqah. Jadi ketika Anda itu menangkap hewan buruan, ikat langsung, jangan dibiarkan deki peke berkok, tak bisa saja hilang. Iya man bisa, man tak bisa, benyan tak bisa mulai. Pelajaran banyak seperti itu. Qala Timi rahimahullah. Tapi yang tadi itu jelas. Seandainya diringkas hanya kepada ini, maka itu juga masuk dan sangat masuk. Karena alladhi ya'malu bil Qur'an huwa la budda ya'malu bis sunnah. Jadi ini ditekankan kepada ladinya, bukan kepada isim isyarahnya ya. Insyaallah. Jazakumullah khairan. Qala Tibi rahimahullah. Istiqsarun lidhanni an kunhi ma'rifati ma yuqalil qari al-'amil bihi min al-karamati wal
mulki mimma la aynun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar kama afadathu ma'il istibhamiyah. Masuk di yang ibu al-mu'akkidah li makna tahayyul dhann. Ini adh-dhanni, bukan dhanni, orang yang mengira. Istibsarun lidh-dhann, yaitu memperpendek akan prasangka. Hadal hadis fi hadal hadis istibsarun lidh-dhann. An kunhi ma'rifati ma yuqalil qari, dari kunhi ini maknanya hakikat, dari hakikat mengetahui perkara yuqta yang diberikan malil qari kepada orang yang membaca. Banyak maknanya kunhi ini, ada hakikat, ada kebenaran, ada ya gitulah, sama mirip maknanya. Yang diberikan ma akan yang membaca, al-amil bih, yang mengamalkan bihi dengan Quran, minal karamati wal mulki, daripada kemuliaan dan al-mulk ini kerajaan, karena di situ ada taj. Mimma, nyatanya dari perkara la ainun ra'at, yang tiada mata melihat, wala udhunun sami'at, dan tiada kuping mendengar, wala khatara, dan tiada perasaan ala qalbi bashar, atas hati manusia. Kama afadathu ma al-istibhamiyatu, seperti perkara yang memberi faedah akan ma al-istibhamiyah al-mu'akkidah, yang menguatkan di makna tahayyul dhanni, akan makna tahayyul, sangat orang nyana, senyangkah. Jadi di sini istiqsar lidh-dhann an kulli ma'rifatu qalil qari. Ini di sini katanya tidak disebutkan apa yang ini lapanya mana semakin mendukung makna yang tadi, fokus kepada alladhi. Yang di hadis ini kata beliau adalah istiqsar lidh-dhann an kunhi ma'rifati ma yuqalil qari, tidak disebut kencerna orang semacam mengamalkan, tapi yang disebut adalah bonus lah istilahnya, yang diberikan kepada kedua orang tuanya, yang artinya yang diberikan kepada yang membaca itu dan mengamalkan itu mala ainun ra'at wa la udhunun sami'at, tak bisa dijangkau dengan pikiran, jauh di atas itu. Nah ini yang dijadikan lambang sekarang di madrasah tahfidz. Ketika si anak ini hafal, maka orang tuanya diundang, anaknya masing-masing dikasih mahkota, dipakaikan kepada orang tuanya. Allahumma ja'al auladana min ahlil Qur'an. Undur al-aun di syarafil haq abadi rahimahullah. Al-aun ini kan nyaman kita mah aunul ma'bud, karena syaraful haq abadi. Orang Hanafi ini katanya, orang India ni. Qala Allah Ta'ala, pun guna nama sampai malam berajian pun teleponan sarang kemethat masalah sanad. Dan kemethat ni ka akhirnya mano foto andi sanad dari Syekh Abdullah Al-Ghumari. Syekh Abdullah Al-Ghumari ini ke satu masa dengan Syekh Yasin. Tanyaki bang pas bisa andi sanad ijazah dari jeriyah. Kebuna kemethat Arya ong kunang ko enyo on naki abah kan ke Mekah melolo lambasi. Terus sering tamaki ban Abdullah Al-Ghumari menabah ke Mekah kan mas tenang baca Yasin. Terus ketika nang Mekah nyoon ijazah, pas nyoon abare abtinan di anak dua laki nyoon ijazah juga terguna ke Rocky kan. Maka ban Syekh Abdullah Al-Ghumari iya ban kok ijazah ban di Mekah ban itu buruk pokoknya. Kau di ingat ternyata jan kuat ternyata
Tengkule sebelum Peleman aja bis terakhir dekat Syekh Muhammad Amin Harari. Syekh Ridwan ni kebetulan ada bulan Abdul Wasi bentar di anak andi sidi laki engki berapa dua minta aki aja ke abah boh orangnya ber Indonesia mon tak apa je nengucap dah iya cara Masya Allah gibah pada menikah ki gula motor sidi artinya di anak laki nyompok sampai jangan Muhammad dan Ahmad Jabir kesa Ahmad ya Ahmad Jabir para apa mana biayinin ijazahin setuju karangna ajunan serang sana atas ajunan setuju iya marah ngalah kitab mulai kitab mau begini kitab tadi toh lestari siap pagi rumah siap gitu lah ibu lain anak tin putra ajunan oh iya kan ngalah ya teman itu les pak engkau ijazah kan ke Muhammad Makki Ahmad Jabir ternyata saya kiat sami dengan itu jadi Muhammad sareng Jabir kasa ngagungin ijazah dari Syekh Muhammad Amin Harari bil wakalah ya patarakan gula subhanallah thank you sana pada benar قال الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناكم سرا وعلانية تسجيل تنيكي سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Sungguhnya orang-orang yang membaca alladzina akan kitabnya Allah dan menegakkan alladzina akan salat wa anfaqu dan menafkahkan mereka mimma sebagian dari perkara razaqnakum yang memberikan aku kepada mereka sirran halis sir wa alaniyatan dan halis terang sedekah sir sedekah terang ini sir kata ulama itu lebih tertumpu kepada sedekah sunnah. Kalau alaniyah lebih tertumpu kepada sedekah wajib. Zakat fitrah jelaskan, tak usah tak usah apa namanya? Tak usah samar-samar. Kita nyaki boleh berorek. Berorek tak zakat kita. Kita. Ya, ini Mas asiaran tak usah apa siaran. Bon sedekah sunnah, sedekah sir maka lebih tertumpu kepada yang sunnah. Sedekah sunnah sir-sir saja. Yarjuna tijaratan lan tabur yang mengharapkan mereka tijaratan akan perniagaan lan tabura yang tidak terputus ya tijarah. Liwafiyahum supaya menyempurnakan Allah akan mereka ujurahum akan pahala mereka wa yazidahum dan menambah Allah kepada mereka min fadli dari karunia Allah. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah yaitu ghafur dan yang maha mengampuni, syakur yang maha menerima syukur. Qala al-Qushairi, qala al-Imam al-Qushairi rahimahullah ta'ala alladzina yaitu orang yastawriku jami'a awqatihim yang menghabiskan alladzina jami' yastawriku jami'u awqatihim yang habis apa semua waktu alladzina qiyamahum akan mendirikannya alladzina bidzikrillah dengan zikir kepada Allah bihaqqi dan dengan haknya Allah wa ityanihim dan melakukannya alladzina bi anwa'il ibadat akan semua banyak-banyak ibadat usunufil qurbi dan macam-macamnya mendekatkan diri falahumul qadrul ajal maka itu bagi mereka adapun bagian yang paling agung minat takribi wan nasibi
dari didekatkan, wan nasibi dan bagian, al-awfar yang paling sempurna, minat tarhib daripada at-tarhib, nyatanya dari at-tarhib, disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud di dalam ayat ini, orang yang selalu membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, sehingga di dalam gerak-geriknya, waktunya semua isi dengan Al-Quran dan mengamalkan isinya, maka falahumul qadrul ajal minat taqribi wan nasibil awfar minat tarhib. Ya, dijadikan jamak, tidak apa-apa. Alladzina yastawriku jami'a dimuta'addikan kepada maf'ulnya. Oh, enggak, bukan perkataan saya soalnya. Ini perkataan Imam Bushairi. Seandainya saya, mungkin dirubah yastawrikuna menjadi jumlahnya menjadi sifatnya alladzina, begitu kan? Ya. Enggak. Ini enggak bisa dirubah karena perkataan imam, bukan tulisan pribadi. Yaitu orang-orang istawriku, ini bermakna yang ya biasanya menghabiskan, alladzina jami'a awqatihim, akan semua waktu mereka, qiyamahum bi dzikrillah, tapi tetap harus yastawriku. Yang menghabiskan kan mereka. Iya. Nah, maksudnya kalau dimaknakan yastawriku jami'u awqatihim, yang habis dimakan habis, makna istawriku istiwrad bermakna al-gharaq misalkan. Yang habis waktu mereka, jelas tetap maknanya itu yang dihabiskan oleh mereka waktu. Bisa enggak seperti itu? Oh iya. Tapi di situ memang apa namanya, yastawriku tetap mufrad. Alladzina yu'minu bi ayati. Ya. Itu yang apa namanya? Tapi banyak seperti itu di barat. Maunya panjenengan itu seandainya ini tulisan saya dirubah, alladzina yastawrikuna. Memang saya milih seperti itu. Tapi ada ibarat memang seperti ini di kitab-kitab, khususnya di kitabnya Al-Qadhiyyah itu, alladzina tetap dimuta'addikan kepada maf'ulnya, alladzina yastawriku jami'ah, artinya yastawrikuna, orang-orang yang menghabiskan, alladzina, tapi tidak masuk ya. Jami'a awqatihim. Ya. Yastawriku jami'a awqatihim. Nah. Enggak sesuai kalau di anu ya. Jami'u awqatihim. Iya. Yastawriku. Mungkin enggak ada anunya, aibnya enggak ada. Betul. Yastawriku jami'ah awqatihim qiyamahum bi dzikrillah. Ini juga qiyamahum. Qiyamahum menjadi masdar dari yaqumuna qiyamahum bi dzikrillah. Bisa mentakdir begitu. Alladzina yaqumuna qiyamahum bi dzikrillah wa bi haqqihi wa ityanihim bi anwa'il ibadat. Atau menjadi maf'ul yang kedua, istawrikuna jami'a awqatihim qiyamahum, akan mendirikannya mereka bi dzikrillah, akan zikir kepada Allah. Ya. Orang yang seperti itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan seperti yang tadi itu. Orang-orang yang menghafal Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Quran dan menghabiskan waktunya untuk Al-Quran, balasannya seperti itu, dekat kepada Allah dan mendapatkan nasib al-awfar. Apa itu? Bagian yang paling sempurna.
Wa ammal ladzina ahwaluhum biddiddi famanaluhum 'alal aks. Adapun orang-orang yang adapun hal alladzina biddiddi, yaitu dengan sebaliknya, famanaluhum 'alal aksi, maka adapun perolehan mereka yang didapatkan mereka 'alal aksi, yaitu atas sebaliknya. Artinya orang kafir, orang yang tidak mengamalkan Al-Quran, maka yang didapat yang sebaliknya. Ulaika, adapun mereka siapa itu? Alladzina yastaghrikuna jami'a awqatihim. Tapi mungkin bisa ini ya, seandainya saya, tapi takut saya mau bayar yastaghrikun ini. Apa namanya? Saya juga waktu nulis saya punya satu soalnya nuskohnya itu, karena nuskoh Ar-Risalah itu bagus, tidak seperti DKI. Wa ammal ladzina ahwaluhum biddiddi famanaluhum 'alal aks. Ulaika yang pertama, mereka yang mengamalkan, hum al-awliya al-'izzah, wali-wali yang mulia. Wa haula, adapun alladzina yang kedua, pas di atasnya itu, humul a'da al-adillah, ya haula, yaitu musuh-musuh agama yang hina. Intaha. Ja'a fi Darimi 'an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala yaji'ul Qur'an yashfa'u li sahbihi yaqul. Datang apa Al-Qur'an, hal yang mensyafaati Al-Qur'an kepada yang punya Al-Qur'an. Punya Al-Qur'an maksudnya yang membaca dan mengamalkan. Hal yang berkata Al-Qur'an, ya Rabb, likulli 'amilin ummalatun, yaitu bagi tiap-tiap orang yang bekerja adapun ongkos, min amalihi, daripada amalnya amil. Wa inni kuntu amna'uhu ladzata wan naum, dan sungguhnya aku yaitu mencegah aku akan sahib, akan dia, al-ladza, akan kenikmatan dunia dan tidur. Artinya dia tidak makan, dia tidak tidur karena selalu membaca aku, ya Allah. Fakrimhu, maka muliakanlah akan dia. Quyuqalu, maka dikatakan kepada si pembaca, ubsut yaminak, buka akan tangan kananmu, fatumla'u min ridwanillah, bentangkan, buka, maka dipenuhi yamin dari ridhanya Allah. Tsumma yuqalu ubsut shimalak, bukalah akan tangan kirimu, fatumla'u min ridwanillah, maka dipenuhi shimal dari ridhanya Allah. Uyubsa kiswatal karamah, dan dipakaikan dia akan pakaian kemuliaan. Uyuhalla bihuliyil karamah, dan dihiasi dia dengan perhiasan kemuliaan. Uyubsu tajal karamah, dan dipakaikan dia akan mahkota kemuliaan. Nah, wa fihi an Wahab ad-Damari rahimahullah, dan disebut juga di dalam Ad-Darimi dari Imam Wahab ad-Damari rahimahullah ta'ala qala, man atahu Allahul Qur'an, barang siapa yang memberikan akan man siapa Allah akan Al-Qur'an, faqama bihi, maka mendirikan man dengan Al-Qur'an, ana al-laili, sepanjang malam dan sepanjang hari, wa amila bima fihi, dan mengamalkan man akan perkara yang ada dalam Al-Quran, wa mata 'ala ta'ah, dan mati man atas ta'at, ba'athahu Allah, maka membangkitkan akan man siapa Allah yaumul qiyamah, ma'as safarati wal ahkam, beserta as-safarah wal ahkam. As-safarah ini malaikat katanya, wal ahkam para nabi. Wa man kana 'alaihi harisan wa huwa yatafallatu minhu wa huwa la yad'uhu utiya ajrahu marratain. Dan barang siapa yang ada alaihi atas man, man alaihi atas Quran, harisan, yaitu bersungguh-sungguh, orang seponi kawan. Wa huwa alaihi, adapun man alaihi, adapun Al-Quran, yatafallatu, yaitu berpaling Al-Quran minhu dari man. Wa huwa alaihi, adapun man la yadahu, yaitu tidak meninggalkan man akan Al-Quran, utiya, maka diberikan man ajruhu akan pahalanya Al-Quran marratain, akan dua kali.
Wa kana alaihi harisan, dan barang siapa kana ada man alaihi atas Quran harisan, yaitu bersungguh-sungguh, wa huwa yatafallatu anhu adapun Quran yaitu berpaling Al-Quran minhu dari Yaman, artinya bersungguh-sungguh terus walaupun Quran adalah kelopain. Wa ma ta'ala ta'a, dan mati man atas ta'at, fa huwa kadbun man min asyrafihim, yaitu sebagian daripada orang-orang mulianya kaum. Wa fuddilu 'ala an-nas kama fuddilatin nasur 'ala sa'irit tayr, dan dimuliakan mereka 'ala an-nas, di atas manusia. Ini fuddilu. Dan dimuliakan mereka 'alan nas, di atas manusia, kama fuddilatin nasur 'ala sa'irit tayr, seperti yang diutamakan atau dilebihkan an-nasur, apa, burung elang, atas semua siapa namanya? Burung. Wa kama fuddilat marjatun khadra'u, dan seperti yang diutamakan marjatun khadra'u. Marjan ini kalau bahasa asalnya begini, di padang pasir ini begini, ketika musim angin ini debu-debu itu kan yang kok pas jadi gundukan semacam bukit. Kemudian ketika datang waktu hujan, debu ini sebenarnya banyak hubub, banyak biji-bijian. Ketika musim hujan, maka gundukan bukit itu akan menjadi hijau karena biji-bijiannya itu tumbuh di atas. Soalnya biji-bijian itu kan lebih ringan daripada pasir, maka biasanya bagiannya paling atas. Capa ocean, gundukan itu akan menghijau. Jadi gundukan itu namanya marjan. Marjan seperti yang utama marjan kebun lah, khadra yang hijau, alama haulaha minal biqa, atas perkara yang di sekelilingnya marjan, minal biqa, daripada kawasan. Ini perumpamannya apa ini? Ya, perumpamannya orang-orang yang memang maksah kangkui ngapalaki Quran, maksah kangkui maus Quran minimal membahaban dan mengamalkan isi. Maksa kuat makailah melarat Quran ke abad terus ya. Kenapa boleh tak melarat? Fa idza kana yaumul qiyamah qila, maka ketika datang apa hari kiamat, maka dikatakan apa lafaz ainal ladzina kanu yatluna kitabi, berarti Allah, di mana orang-orang yang ada alladzina, yaitu membaca alladzina akan kitabku, lam yulhihim itba'ul an'am, yang tidak membuat lupa akan mereka itba'ul an'am, mengikutinya banyak-banyak hewan. Artinya walaupun dia itu sambil menggembala, misalkan begitu ya, fayuqtal khulda, maka diberikan dia al khulda wan na'imah. Ini mimbabil iltifat juga, tadinya jamak, ini ke mufrad. Maka diberikan dia al khulda, akan keabadian, wan na'im, dan kenikmatan, artinya nikmat yang abadi. Fa in kana abawahuma ta'ala ta'ah, maka jika ada siapa kedua orang tuanya, man yaitu yaitu mati keduanya ala ta'at atas ta'at, artinya tidak mati kafir, yang penting mati la ilaha illallah, orang tuanya itu ju'ila, maka dijadikan ala rusima, di atas kepala keduanya, tajul mulki, mahkota raja,
Fayaqulani, maka berkata keduanya, Rabbana, oh Tuhan kami, ma balagat hada a'maluna, tak sampai akan ini apa amal-amal kami. Dan si kedua, fayaqulu, maka berkata Allah, bala, iya engkau tahu, inna ibnakuma kana yatlu kitabi. Subhanallah, sesungguhnya putra kalian berdua, yaitu ada ibn, yaitu membaca, ibn kitabi akan kitab. Subhanallah. Jadi kita memang harus berusaha untuk menjadi orang baik yang jelas untuk kita dan orang-orang tua kita. Pokoknya orang yang seponya seteh dalam keadaan la ilaha illallah, kemudian pas bedah salah setengah kompoi, salah setengah orang dekat, bahkan ahli bait yang perat juga Gusti Allah, napa boleh pas ceanon ongku ke Al-Quran, oh yasfa. Kemarin itu berapa miyah 100 orang dari ahli baitnya yang sudah wajib atas dia masuk neraka, disuruh pilih oleh Allah, ayo cari 100 keluarga kamu itu siapa yang punya hak masuk neraka, selamatkan. Ini syafaatnya sahibul Quran. Bahkan di riwayat lain mi'at alaf ini berupa 100.000. Can beaban engkau di nama kita 100 kok miliar ya kun. Mun 100 masih kalau pan lebih boleh lagi. Mun beri kesempatan lagi di kebun Gusti Allah. Maka bahas 100.000 seeraan. Jadi orang Islam ni kebanyak masuk surga gara-gara syafaat. Kanjeng Nabi pernah ditawari. Kata Nabi SAW, saya pernah ditawari, ya Muhammad, ya Rasulullah, kata Jibril, Allah menawarkan kepadamu separuh umatmu dijamin masuk surga atau syafaat. Fakhtartu syafaat, maka aku memilih syafaat. Tetapi boleh jamin dari lambat separuh dimban masuk surga atau syafaat, punten syafaat saus. Oh, mau syafaat bisa tak ada selain. Tak ada. Sok. Anu Gusti korang tong. Siapa? Anu sare boleh balik. Oh ya haroki kita mari kita. Ada si berat kan. Tidak pakunya. Tapi kan ada harapan. Seperti itu ada harapan. Karena wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Itu khususnya kepada Nabi SAW. Aku akan memberikan apapun yang kamu minta sehingga kamu senang, wahai Muhammad. Jadi kalau diperluas dalam tafsir ini, siapapun yang mendapat bagian bisa mensyafaati orang lain, yakni yandariju tahta qouli ta'ala wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda, masuk ke bagian itu. Apa boleh maraban? Anu Gusti, anu Gusti kae, anu Gusti pipi. Iya, kalah. Sare nang neraka, mau masuk neraka. Ini soal. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Maklum betul-betul orang yang saya kesenangi Gusti Allah masuk surga senang. Nabi Dawuna As-Sayyid Muhammad Hashim Mahdi Mekah ketika gula ibakon Syekh Ahmad Jabir si ngoni kitab si iki ano siapa nama mikir sih ya min teman bisa berdebat sekat ya anak-anak sing ngaji di berapa terlalu lemak terlalu beton minta berdebat sekat iki minta dan gula suku sekat pikir kan. Ternyata situng kitab mutak kelero mutak 6-8 jilid. Jadi kali seket menemboi kali seket pon telur atas lagi telur atas bikin. Oh sama mobil yang banyak akiban Sayyid Hashim Mahdi. Sayyid Hashim Mahdi ini ke Syadili, ini ke Mustasyar Rabitul Alam Islami.
terak orang motor berempat ada jeria ditanggung gula 36 petang pakon nyon seket ka dito mau ba engki jay pon takok beda santri sepo datang juga iya makle engkau ibri na seket ben kok sopa aja sejabir senang ke seko tidak ke seko pada tak tuh kan kok padahal tarafnya sama itu subhanallah dan gue minta ijazah kayak gini kak yang benda tumpukan dalail di rumahnya abdi minta kayak itu mana bi barengin ngalak boleh abdi nyoli ijazah iyalah ijazah kok keban orang kadang-kadang aja ngalak becain ijazah abdi terong ngaji ke ajunan ngaji apa yang kinya area kitab abdi bisyarat beri syarat teban mengajikan kau kenapa ngapa lagi Quran ada Allah kini ke gue lupa ngaji kini gue lupa nanti ini waktu kini di anak konten kinya nyara beli boleh beli ini Allah buru syarat pada mana Ibrah ini kan Sayyid Nabil Al-Ghamri baca yang ada pasuk akinya Sayyid Nabil Al-Ghamri saya nyarain Sunan An-Nasai sami ngai mengaji ke kini kan untuk ngapa lagi Quran sami ngaso aki menikun ngapa lagi ke titik untuk ngaso aki mana bisa gini ke Muhammad Mahdi ban kutu apal Al-Quran mun apal Al-Quran ben datang dana boleh kutu apal kado Allah mau ada iya dan cik pas cik larang ternyata orang-orang mulia tapi beda sih apa ban ngaji ya pada tanggal amul jadi gimana beda sih beda kan mana bitimin jadi pon terguna depan acara teman Syekh Muhyiddin timin pada santre itu kan iban Siti Abdul Qadir Jilani santre Siti Abdul Qadir Jilani itu kanin buruka Sayyidina Imam Ahmad Rifai abdi ngaji ya kiai ban sebelumnya ngaji lima ngaji Syekh Abdul Qadir abdi pemadan enggak ban engki abdi itu kan minta terima pon kasa iya mana tajudina itu kan tidak taraf aja tajudina itu kan kasa tadrib pendidikan kenapa mak kita terima kantor ban Sayyidina Imam Ahmad Rifai karena Sayyidina Imam Ahmad Rifai kasata salah Syekh Abdul Qadir ini kan dalam rangka mendidik seandainya anak ini kembali terus minta sepora tak mungkin Syekh Abdul Qadir ini tak terima tapi karena mungkin putus asa takut todus berlain semacam wantar ke Ahmad Rifai Al-Kabir iya sila tajudina jelas kenapa mai terima nikah karena mungkin ijtihadnya Ahmad Rifai Al-Kabir arena kana remon disak letu kariban kuruna tanda abadi pas tak terima dina takok liar nikah cara ulama untuk menggandeng orang-orang supaya orang-orang itu tidak lepas dari agama bahan cek orang masalah nggak nikah qala Sa'idun as-safaratu al-malaikah adapun as-safara itu malaikat wal ahkam al-anbiya adapun al-ahkam bimakna hukam mungkin ya al-anbiya yaitu para nabi qala Ibnu Ajib rahimahullah wa dzukira fi ba'd al-akhbar dan disebut di sebagian akhbar anna amalat al-Quran apa sesungguhnya pembawa Al-Quran yuhsyaruna yaitu dikumpulkan mereka di hari kiamat ala kathbanil miski sebentar ini tadi saya memaknakan apa ya ini
di mana tadi marjah, marjah dan kasbah. Marjah ini gundukan bukit, ini kasbah, ini maknanya sama. Cuman di sini kasbah ini tumpukan misik, tumpukan misik. Wa anwar wujuhim, ini tushi kan, tapi di sana la'alla shawab, di sini tushi, ana ausayushi. Adapun nur wajah mereka tushin an-nadhara, yaitu menutupi anwar wujuhim, an-nadhara akan orang-orang yang melihat. Jamaknya apa itu? Jamaknya nadhiru apa? An-nadhar, nidhar, fi'al, bukan nadhar. Apa? Saghirun, bukan nadhir, itu nadhir. Nadhir, orang yang melihat. Al-kiram, an-nidhar, karim. Kalau nadhir, kalau nadhir itu nanti, oh iya, tushin nidhar, apa namanya? Kalau nadhar bukan satu orang cuma. Oh iya. Wa anwar wujuhim tushin nidhar, orang-orang yang melihat. An-nadhar juga bisa ya. Faida atau ila sirati talaqqathumul malaikah, maka apabila datang mereka ke sirat, talaqqathumul malaikah, maka menyambut, bertemu, itu mana asalnya, akan mereka siapa malaikat, alladzina wukilu bihamalatil Quran, yang dipasrahkan malaikat dengan menyambut orang-orang pembawa Al-Quran. Fatakhudhu, maka mengambil malaikat biaidihim, akan tangan mereka, wa tudha'u tijanu ala rusihim wa yudiyu, dan meletakkan malaikat at-tijana, akan at-tijan mahkota ala rusim, atas kepala mereka, wal hulalah, dan baju, pakaian-pakaian, baju-baju hias maksudnya, ala azadihim, perhiasan-perhiasan, ala azadihim, akan perhiasan lah ya, tapi hulla itu bermakna jubah juga, ala azadihim, atas jasad mereka. Wa tuqribu ilaihim, qarraba yuqarribu, wa tuqarribu ilaihim, dan mendekatkan malaikat ilaihim, kepada mereka. Ala di sini ini wa tuqrabu ilaihim khailun, dan didekatkan kepada mereka khailun, apa ceren kuda, min nuril jannah, dari cahayanya surga. Subhanallah. Alaiha surujul miskil atfar, yang yaitu atas khail adapun suruj al-miskil adfar. Suruj itu bukan bermakna di sini ya. Ini kadhali kan yang betul ini. Bukan bermakna suruj itu siraj, lampu. Kendali al-miskil adfar, misik yang paling harum. Al-adfar itu alladhi yafuhu raihatuhu katsir. Al-jamatuha minal lu'lu', lah. Kelana ya, kelana suruj. Kelana ini yang al-jam ini yang apa namanya? Kadhali. Kelana surujul miskil atfar. Sadel. Engki. Al-jamatuha minal lu'lu'i wal yakut, adapun kadhali. Apa kadhali? Kekangnya ya khail, yaitu
terbuat dari lu'lu' wal yakut. Kini kana baca betul-betul malah ainun ro'at syarga nikah. Masa dari ketujuan nikah. Nikah kegebay makin ben orang-orang kaya. Nikah kegebay yang tak sampai kan. Mungkin sepora nah tentunya tidak sama ya. Ini surga, di sini dunia. Yani as-suruj minal miskil adfar. Ini bisa ikan apa namanya? Ikan kegebay. Jadi saat ini misalkan dibuat dari misik, orang kaya bisa bikin seperti ini. Tapi kekangnya kuda dari yakut dari anu tak bisa. Dulu tau mantar kereng soki Mekah nambah muntar ke jeding sepuluh orang lah muntar ke kloset ini menghajat bleng geger langsung jurut udah ditangkap pas keluaran dari keluar aroma rokok. Oke, jadi tangiding bau sama sekali. Jadi ketika benar-benar geger deng langsung ikan nyot dung, jadi lah keluar air surut, airnya itu air bunga ekon reksoki sandi supermarket Nuri munyok supermarket saya kantor sandi lebih nyaman kalau Alfamart sebenarnya. Tuh ya Allah, gelak-gelak macam-macam. Hari orang soki di nangkon banget atau suarga beja. Fayarkabunaha wa tatiru bihim ala sirat. Wa yajuzu fi syafa'ati fayarkabunaha maka nompak mereka akan khail wa tatiru dan berterbang ya khail bihim dengan membawa mereka ala sirat di atas sirat. Subhanallah, berarti serupa ajaran ini kan. Wa yujuzu dan boleh fi syafa'ati kulli wahidin minhum dan boleh man di dalam mensyafaati dan boleh di dalam mensyafaatinya tiap satu minhum dari ya alladzina mi'ata alfin akan 100.000 orang mimman istaujaban nar dari orang-orang yang berhak man akan neraka. Uyunadi munadin dan memanggil siapa orang yang memanggil. Haula ahibba'ullah, adapun mereka yaitu orang-orang yang dicintai Allah. Alladzina qara'u kitaballahi wa 'amilu bih, orang-orang yang membaca mereka akan kitabnya Allah dan mengamalkan mereka bihi dengan kitab. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, tiada takut atas mereka dan tiada mereka yaitu sedih. Akhraj Ibnu Abi Syaibah an Buraidah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul innal Qur'an, sungguhnya Al-Qur'an yalqa yaitu bertemu sahibahu, ya Al-Qur'an akan sahibnya Al-Qur'an yaumul qiyamah. Sahib ini kan apa maksudnya? Orang yang menjadikan Al-Qur'an itu teman sudah. Teman kaman-kaman Quran bae ya nih kabeh. Kaman-kaman buatan EKB. Yaumul qiyamah hatta yunshaqqa anhul qabru, sehingga namanya esebet dibuka anhu dari man apa kuburan karrajul syahib, seperti orang yang asyahib yang baca Al-Quran. Ar-rajul ini karrajul syahib, halnya seperti seorang asyahib yang kurus karena kurang makan atau sakit, yang pucat juga ya koros lah, enggak sakit. Yaqulu lahu, berkata Al-Quran lahu kepada sahib, hal ta'rifuni, apakah kenal kamu kepadaku? Fayaqul, maka berkata sahib, ma'rifuka, tak kenal aku kepadamu. Fayaqul, maka berkata Al-Quran, ana sahibuka,
Adapun aku yaitu temanmu allati atma'tuka, yang membuat haus aku kepadamu fil hawajir, di waktu-waktu panas, wa ashartu, dan matangih jandeng matura. Apa bahasa Indonesia? Membuat tidak tidur. Ini bahasa boleh. Ada lagi? Hah? Iya, meronda. Tak bisa sebentar. Pakun isoson bas, tarkib melolo bas. Matura masya Allah matura. Pada bencep yang menangi, yang recep kan. Saya matangi kau dah. Lailataka akan malammu. Fa inna kulla tajir wara'a tijaratihi, maka sungguhnya setiap orang yang berdagang yaitu ada di belakang dagangannya tajir. Jadi cek lanai matura koros ban Quran gini kan. Letak emo kasih lain, koros ban Al-Quran ada kan. Baca Quran tak ada mari. Di hari kiamat Al-Quran datang menyambut. Enggak ke gula sambian punten, tak kenal ke gula punten, gula kanjara sambian yang telah membuat kamu di dunia itu haus, yang sering membuat kamu itu tidak tidur di waktu malam. Pasera sambian gula Al-Quran sambian. Masya Allah. Jadi setiap orang ni ke kancana datang kapi makin. Si akan ca maksiat ada datang. Si akan ca tegang, seguna tegang menolak tegangna datang. Hisab gula Quran sambian datang. Kiba ni hisab mengak kini kemas. Pas mau kiba. Ini hisab si matako. Ya Allah. Qala berkata siapa di sini? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayuqtal mulkah, maka diberikan ya sahib akan al-mulkah, kekuasaan atau kerajaan, biyaminihi, di tangan kanannya, wal khuldah, dan keabadian bisimalihi, di tangan kirinya. Uyuqtaw ala rasi tajul uqar, dan diletakkan atas kepalanya sahib apa mahkota kemuliaan. Uyuksa walidah, dan dipakaikan siapa kedua orang tuanya, hullatain, akan dua baju kebesaran, hullatain akan dua perhiasan, la tuqawwamu lahum ad-dunya, yang tidak bisa dibandingkan atau dihargai, tidak bisa didapat senyaman, yang tak bisa dihargai. Masa dihargai? Lahuma, bagi keduanya, hullatain ad-dunya, apa dunia. Fayuqulan, maka berkata keduanya, walidan, bima kusina hada, dengan apa kusina dipakaikan kami akan ini. Fayuqalu lahuma, maka dikatakan kepada keduanya, bi ahdi waladikumal Quran, sebab mengambilnya atau menjadikannya anak kalian berdua akan Quran. Maaf tina nikah kan soalkan nikah senikah. Jelani masuk surga. Jelani nikah masuk surga. Tapi lah ber surga nikah pun banyak nonton. Ben atoles. Jelani zakat, jelani sedekah, jelani namanya salat, jelani saum, jelani bangun masjid, jelani mencek jalan. Saya tahu sangkos sudah beli borong nih. Borong kita anu jauh, deh barang orang ingin nulisin lain ini kan. Anu kapi beda. Jadi antena jalan ni kamu. Ya Allah, padahal kapi. Nikah guli saya sedekah 5.000, nikah guli saya sedekah 100.000, nikah padahal kullu padahal. Tadi saya tak padahal. Beda bahasa kedai nomor. Sehingga nikah. Bima kusina hada. Nikah mana napa nikah? Ikalam piin begantong mobain touch. Nikah napa nikah? Amal sih ka amma gula tak amal nikah. Bi ahdi waladikumul Quran.
Nikah beni amal sampian ke? Nikah anan sampian apalagi Al-Qur'an. Subhanallah. Sama dengan hadis istighfar. Beda orang ipakon mun Gusti Allah ke malaikat. Arwah, masuk ke surga roh. Bulan, masuk ke surga, Pak surga posang. Engki, posang surga. Menabi tak kelero saya riwayat tadi Abi Kirsah radhiyallahu anhu. Badane kita Pak benyane kita begini. Dan bulan yang beri walidain biasa saya kan. Pasok ke surga posang doa surga. Ben malaikat nika di sampean ke, nika di sampean. Oro binin sampean oro. Aku punya. Teti posang kasa. Nyon tu sekali. Bima hada ya Rabb. Sebab napa panik ke Gusti? Kan amal ke tertulis, betul tidak tulis di nomor. Bistighfari waladika lak. Arya benih kelakuan kakek. Arya sebab istighfar radu anak bukan. Jadi ada orang posang surga, posang nyaman maksudnya posang nyaman. Subhanallah. Ini sama seperti itu. Ini menilangkan Anda. Tuma yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada dia, apa lafaz iqra was'ad fi durajil jannah, naiklah, bacalah dan naiklah di tangga-tangga surga, ghurafiha, dan kamar-kamar surga, fawwa fi su'udin madama yaqra, maka adapun man yaitu tetap di dalam naik selagi ada man yaitu membaca. Baca nengi Ramadan tahun 2000 roh hatam berapa kali Quran? Tak hatam sekali ada. Aduh, hari pun macam kitab melor tak gua box Imam Syafi'i segitu kali, Imam Hanafi segitu kali, tinggal nyaki pun hatam berapa? Tak sempat hatam sekali, ya Allah. Ayo, bahan hatam sekalian, Iqra was'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Di kulli harf atau di kulli ayat terus. Yani yas'ad madama yaqra. Mun tak ta'ala Quran saya baca itu jadi kata tak ada terus ongkar. Nah, subhanallah. Mala ainun ra'at ongkar surga ini kata habis sebentar. Orang apa ngata maki sehari semalam can bodise berapa can dibari 12.000 kali kok ongkar lebar di jadilah. Ya tengki. Hah? Ada yang 12.000 kali semalam. 12.000 kemarin pada mana? Terning dengan hati seberapa paling. Lepas memang tengginom. Mana gini. Boleh sebenarnya. Wa qala rahimahullah ta'ala kullu ma warada fi fadli ahli al-Quran fal murad bihi fi haqqi man amila bih. Nah, ini dia. Harus diteliti. Siapa sih qala Ibnu Ajib bagi? Tetap Ibnu Ajib. Adapun setiap perkara yang datang di dalam menerangkan fadlih keutamaannya ahli Ahlul Quran yang dimaksud Ahlul Quran siapa? Fal muradu bihi, maka yaitu adapun yang dimaksud bihi dengan ahli Quran dengan ya fadl fi haqqi man amila bihi, yaitu dalam haknya orang yang mengamalkan man bihi dengan Al-Quran, wa akhlasa fi qiraati, dan ikhlas yang man di dalam membaca Al-Quran, wa hafadha, dan menjaga man atas batas-batasnya Al-Quran, hudud di sini hukum, wa ra'ahu haqqa ri'ayati, dan menjaga man akan Al-Quran dengan sebenar-benar menjaga Al-Quran. Jadi ikhlas karena Allah, mengamalkan isi Al-Quran, beribadah keras. Waqad warada fi man lam ya'mal bihi aw qara'ahu li ghairillah wa'idun kabir. Jadi bukan hanya hafal tapi mengamalkan. Kalau cuma hafal tapi tidak mengamalkan Al-Quran, nikah tak masuk ke fadl nikahnya. Karena
ada bahkan hadis-hadis yang menerangkan orang yang hafal Al-Quran tapi memperalat Al-Quran, maka yang diberikan kepada dia al-wa'id, ancaman. Waqad warada fi man lam ya'mal bihi, dan sungguh datang di dalam orang lam ya'mal yang tidak mengamalkan man bi Al-Quran, au qara'ahu, atau membaca man akan Al-Quran li ghairillah, karena selain Allah, wa'idun kabir, apa ancaman yang sangat besar. Wa warada annahum, dan datang annahum, sesungguhnya mereka, man lam ya'man, awwalu man yadkhulu jahannam, yaitu awalnya orang yang masuk man akan jahannam. Dan baca anu dalam wasa, dalam Zubat, mu'addabun min qabli ubadil wasan, mu'alimun bi ghairi mu'amilun bi ilmihi lam ya'malan, mu'addabun min qabli abidil wasan. Nah, ini dia tadi masuk di sini. Orang yang hafal Al-Quran tapi bukan hanya tidak mengamalkan, tapi bahkan memperalat Al-Quran untuk kepentingan duniawi, ini awwalu man yadkhulu jahannam. Qala Syekh Masyayikhina Sayyidi Abdul Rahman Al-Fasi rahimahullah, ba'da dzikril haditsain, sesudah menyebut dua hadis fi fadli hamilil Quran, akan lafaz wa hadza muqayyadun bil amal. Adapun ini hadis yaitu muqayyad. Muqayyad nikah mana asalnya diikat, mana di bahasa Indonesia digaris bawahi, ya. Bil amal, dengan amal. Artinya sifatul fadlnya hari kana. Ya. Saya hafal Al-Quran, baca Al-Quran, muqayyad bil amal. Saya ngamal lagi. Ai fa inna manzilataka inda akhir ayatin mimma amilta. Zahir hadis kan mimma qara'ta atau bima taqra'u atau taqra'u biha. Berikan gitu kan. Fa inna manzilataka, maka sungguhnya pangkatmu yaitu di akhir ayat, mimma dari perkara amilta, yang mengamalkan kamu. La, bukan mimma talawta bilisanik, dari perkara yang membaca kamu dengan lisanmu, wa khalafta bi amalik. Nah, ini dia garis bawahnya. Dan membedai kamu dengan amalmu. Li'annahu law kana kadzalik, karena sungguhnya perkara jika ada ya hadis yaitu seperti itu zahirnya, lan kharaqat usuluddin, maka sungguh hancur tatanan usuluddin, dasar-dasar agama. Wa yuaddi ila anna man hafidha sard al-Qur'an al-yawm yakun afdala min al-ulama, min katsirin min as-sahabah. Wa yuaddi, dan mengantarkan apa yang namanya ini, mengantarkan yakni hada ila anna man hafidha, akan sungguhnya orang yang menghafal man sardal Quran, akan sardal Quran nikah dan maturah lalaran syarat nikah macam lolo terus baca tanpa mengindahkan isinya, tanpa mengamalkan isinya, ini kasar. Padahal baca kitab yakni bil makna atau bisyarat cara Arab. Bil makna apa bisyarat? Bil makna terangaki, bisyarat baca dulu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, ini syaratnya man. Sardan. Ndak lar tanpa mau mengindahkan maknanya, sebenarnya baca. Makanya Syekh Taifur di dalam syairnya itu orang yang ketika hadis dibaca sardan, faka'anna Nabi SAW yatakallam, kita membacanya. Ketika hadis itu dibaca dimaknai, berarti biar pun masuk lah gini ke sini kan. Ketika hadis itu dibaca boleh misalkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa makna, tanpa ni, seakan-akan Nabi di situ berbicara langsung. Ya, mau tak ngerti, ya kau tu penerjemahan tangan sini kan. Dan makna syarat begitu. Al-yawm, di hari ini, yakunu, yaitu ada
Yaman afdal yaitu lebih afdal min katsirin dari orang banyak daripada sahabat. Al-akhyar pilihan orang-orang pilihan, wassalihin al-abrar dan orang-orang saleh yang baik. Fa inna katsiran min khiyarihim, maka sesungguhnya orang banyak daripada pilihan-pilihan mereka mati yaitu banyak, yaitu mati ya katsir qabla hifdzi jami'i, sebelum menghafal semuanya Al-Qur'an. Maksudnya begini, sahabat adalah orang-orang yang paling mulia di dalam umat ini. Mereka itu banyak hafal Al-Quran hanya beberapa surat, tapi amaliyah mereka semuanya Al-Quran. Jadi apakah orang yang ada di zaman ini yang hafal Al-Quran hanya sardan kemudian akan lebih mulia daripada sahabat? Sesuatu yang sangat tidak mungkin. Walaupun di masa ini ada orang hafal Quran, hafal 30 juz, hafal zahiran wa batina, qalban wa qaliba, sirran wa alaniyah, jalwatan wa khalwatan, misalkan. Bila bayi seorang ada bayi bisa, tapi tidak mengindahkan isinya, bahkan tidak mau mengamalkan isinya, tidak mungkin itu masuk dalam fadilah ini. Nah, kalau hadis ini dimaknai secara zahir saja, maka akan memberi natijah makna bahwa orang yang seperti itu yang hanya membaca Quran sardan akan lebih mulia daripada sahabat, di mana sahabat hanya bisa hafal beberapa ayat, tapi amaliyah mereka para ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'aniyah. Maka kemarin sebelum hadis ini di syarahnya juga diterangkan, tidak tahu itu kalam siapa yang kemarin itu, bahwa orang yang mau Quran tapi tidak mengamalkan Al-Quran, dia tidak dinamakan qari Al-Quran. Orang artinya terus maca tapi tak ngamali isinya, tidak masuk pada hakikatnya qari. Orang tak hafal Al-Quran, tak maca terus, maca gunsani segoni umpam, tapi amaliannya Qur'aniyah, amaliyah sehari, maka faka'annahu yaqra'ul Qur'an kullah. Tetap butuh makna, tetap butuh tafsir, tetap butuh syarah kita. Jadi seorang kadang-kadang dari, mohon maaf, saya biasa kocak salafi, ngalak dohir hadis, mau jaga tibi pas, mau jaga tibi, bah orang yang tidak semua. Makanya kalau digalakkan Indonesia tahun 2000 Indonesia insya Allah akan menjadi ladang hufaz terbesar di dunia. Wajah madrasah Al-Quran. Tapi namanya lagi pendalamannya Allahu a'lam bishawab. Khususnya sebinian gula iman, gula tengbon tar ke madrasah tahfidz Al-Quran. Ojak entar ke bunda misalkan kami nyamut di Gresik, bun banjak kun atu aki santren bean ya matur apal Al-Quran apa boleh jawab atu apa banyak muka-muka santren ban apal Al-Quran oleh laki sepeduli ke Al-Quran hari ya apal yang dinna Al-Quran santren bean mulai oleh laki saya tak peduli ke Al-Quran hilang Quran. Iya tu iya. Makanya benke Khalil As'ad santre laki bini mulakar Quran hebat compon tidak pesantren lah tidak madrasah lah pelagi bahasa berarti setong sepen elam ragu le pengaran bagi leja ini kan tapi bagi bagi tolos pelagi kasar. Ada yang sempon ngocak ke gula, tolos tak melak kini kiai. Masa ni kan, engki ampun apalagi kadisa langsung bagi Roma, langsung tak kira baleman sampai hari kiamat ini. Ada yang sempon lah, ada bus ni. Lakar pakakas, bagi Holil saya bentang dan gula kan, kui, ada je. Mak pamit ni kepanjen dengan saya. Tikal milih silain toreng, ni kampun pakakas gula. Lakar ni kan. Mereka pentolan nomor tu mereka kasar.
adinda apa tak teman selain kak mulai baca. Oh. Padahal hafat kepi selain. Lepas kan ngara mikirin pon mun selain. Mun nikah ki mun selain pon. Tak pelanggan biasa. Jalan ke sasar lagi. Bundar nada temor lewat barat lewat malang ada pelanggan lewat. Astagfirullahaladzim. Hampon jangan sebuah orang mau nikah dan boleh jangan. Nama boleh bahagia bahagia matukar. Ya pon. Nikah pakai kas gula. Mengarang sepon abid. Kebangkit dan tak gula. Tolong tak melok ti lagi airnya. Apa? Sik napa gula mana ni kau. Engki anak abdi itu tolong tak berengaki serang ke hulil. Jangan temor ke hulil. Ada apa? Engki ampun kan saya pernah pelagi ustaz kasar sami. Selagi pada hafid juga. Engki ala tinin pun tu pas. Jadi kecan ke hulil kan. Hulil dah. Ada wa keluar. Ini lu subhanallah. Naam. Intaha fi Rudah al-Madin. Amma Mu'ad bin Anas fahuwa walidu Sahl. Adapun Mu'ad bin Anas maka yaitu adapun dia yaitu orang tuanya Sahal. Sakana Misrah, tinggal dia akan Misr. Waruya atau di Mesir. Warawa anhu. Ini kurang wawunya ya. Sebentar. Warawa anhu. Dan diriwayatkan anhu dari ya Mu'ad. Siapa anaknya itu Sahal, walahu nuskhatun kabiratun inda ibni Sahal, inda ibnihi Sahal, dan yaitu bagi Mu'ad adapun nuskhah kabirah inda ibnihi di sisi anaknya Mu'ad yaitu Sahal. Apa nuskhah itu? Jadi dia banyak mencatat hadis kemudian dititipkan kepada anaknya. Awrada minha Ahmad ibn Hanbal fi musnadih, mendatangkan minha dari nuskhah sebagian nuskhah siapa Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya, wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Abu Isa. Abu Isa ini kan Imam Tirmidzi, wa Ibnu Majah wal a'immah ba'dahum sesudah mereka fi kutubim dalam kitab-kitab mereka. Wa rawa Ibnu al-Athir, dan meriwayatkan siapa Ibnu al-Athir bi sanadihi, dengan sanadnya Ibnu al-Athir ila Tirmidzi kepada Imam Tirmidzi an Sahal bin Mu'ad, dari Sahal bin Mu'ad an Anas bin Anas al-Juhani an abihi, berarti dari Mu'ad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man taraka al-libas tawadu'an wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allah yawm al-qiyamah ala rusu'il khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil iman sya'a yalbisu yalbasu. Barang siapa yang meninggalkan man al-libas akan pakaian tawadu'an, karena tawadu maksud orang kini itu nikah meninggalkan pakaian mewah benih bangkan. Jadi ada pakaian mewah napa boleh mangken kan mobil khusus binian kayak yang kini pokon bersih kita campang-camping gimana dia beli dengan cara yang ini kepada hadis khusus mantarakal libas, artinya perhiasan-perhiasan pakaian-pakaian yang berhias tawadu'an, artinya biasanya kita suruh pakai kecelahan Allah selain wa huwa alaihi adapun man yaqdiru, yaitu mampu man alaihi atas atas bukan ke al-libas da'ahu Allah. Ini libas masdar ya, bukan dimakna jamaknya lubs, akan memakai pakaian yang da'ahu Allah, maka memanggil akan man siapa Allah yang al-qiyamah ala ru'usil khalaiq, atas di atas kepala banyak-banyak makhluk, artinya ilmu maki hatta yukhayyiruhu, sehingga napa yukhayir beri pilihan, apa namanya, memberi pilihan Allahu akan man min ayyi hulalil iman, dari apapun perhiasan iman, sya'a yalbasuh, yang kasokan man yalbasuh ngangku imanhu akan apa namanya, akan libat akan hulal iman.
Tetap ini kembalinya ke jamak masa. Ai kepada ai min ai ya. Huwa akan ai hulalil iman. Undurul ustaz. Jadi karena nyari dan guna biografi ini kan tidak sih banyak sekali. Masuk aki hadis ni kapan guna. Saya riwayat lagi sarang. Al-Imam Sahibil Jalil Mu'ad bin Anas radhiyallahu taala anhu. Undurul ustaz. Lihat di kitab Ustul Wabah. Wallahu a'lam.